Amnesti jangan demi angka. Amnesti kepada narapidana dan kapasitas penjara memang dua hal yang terkait. Meskipun telah terang benderang bahwa pemberian amnesti bukanlah jawaban untuk masalah over capacity penjara atau lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pemberian amnesti yang hanya demi angka dapat menjadi bumerang. Bukan saja dapat jatuh pemberian kepada narapidana yang salah, pemberian amnesti semacam itu akan meleset dari prinsip utama amnesti. Sebab amnesti sebenarnya bukan hanya tentang pengampunan terhadap terpidana yang bersangkutan. Amnesti adalah instrumen untuk rekonsiliasi, rehabilitasi, sekaligus menegakkan prinsip keadilan berdasarkan kemanusiaan. Maka, amnesti yang tepat bukan hanya memberikan pengampunan dan pemulihan kehidupan bagi mereka yang berhak, melainkan juga mendorong peradilan yang lebih baik di masa mendatang. Hal-hal itulah yang sangat kita tekankan pada rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana. Dari keterangan pers Menteri Hukum Supratman Andi Aktas seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jumat 13 Desember lalu, angka yang diusulkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS adalah 44.000 narapidana. Angka usulan itu memang masih dalam proses assessment dan kemudian akan dimintakan pertimbangan ke DPR. Namun, kita tidak perlu kaget jika mungkin tidak akan berubah jauh dan berarti menjadi yang terbesar dalam sejarah amnesti di Indonesia. Sebelumnya, kita memang tidak asing dengan pemberian grasi massal yang mencapai ratusan. Namun, jika grasi adalah pengurangan hukuman, amnesti adalah penghapusan semua hukum pidana terhadap orang yang bersangkutan. Sesuai pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, sifat kesalahan dari terpidana tersebut juga hilang. Angka usulan yang begitu besar mudah dimaklumi berkorelasi dengan besarnya kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Menurut laman Sistem Database Pemasyarakatan atau SDP Publik di Jenpas, per 1 Oktober 2024, total penghuni rutan dan lapas sudah 190% dari kapasitas semestinya. Data lain pada April 2024 menyebutkan bahwa sekitar 52% penghuni penjara merupakan terpidana maupun tahanan kasus penyalahgunaan narkoba. Kasus-kasus itulah yang menjadi sasaran utama penerima amnesti. Andi Aktas juga memastikan bahwa pengedar, apalagi bandar, tidak akan menjadi penerima amnesti. Pengguna narkoba yang menerima amnesti juga dikatakan yang semestinya bisa mendapatkan rehabilitasi. Itu diantaranya ditunjukkan dari kepemilikan narkobanya hanya di bawah 1 gram, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung atau MA. Meski begitu, ia mengakui pula bahwa jika MA mengubah batas kepemilikan menjadi di bawah 5 gram, maka jumlah penerima amnesti bisa lebih banyak lagi. Selain itu, penerima amnesti menargetkan narapidana yang sudah uzur dan memiliki kondisi medis yang membutuhkan perawatan seperti penderita HIV atau AIDS. Para aktivis Papua yang dipidana karena ekspresi dan dinyatakan makar namun tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga diberikan amnesti. Jumlahnya disebutkan 18 orang. Kemudian amnesti direncanakan juga untuk beberapa narapidana kasus informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang terkait dengan penghinaan kepala negara. Sekali lagi, bukan soal angka yang dipermasalahkan. Kita sepakat akan pemberian amnesti bagi kelompok yang disebutkan itu. Bahkan, jika jumlah ternyata lebih besar, namun segala persyaratan mesti jelas-jelas terpenuhi. Jika itu yang terjadi, maka mereka pun layak mendapatkan amnesti. Meski begitu, kita juga tidak naif akan adanya upaya napi boncengan yang tidak layak menerima amnesti seperti langkah progresif pemerintah ini. Bahkan, tanpa ada upaya nakal pun pemerintah bisa saja tidak jeli dalam memberikan pengampunan. Kita harus berkaca pada sejumlah bumerang grasi di pemerintahan sebelumnya. Misalnya, grasi Presiden SBY terhadap terpidana mati kasus narkoba, Merica Franola. Setelah selamat dari hukuman mati, Franola malah mengendalikan peredaran narkotika internasional sembari menjalani hukuman seumur hidup. Kita juga belum lupa pada mantan Gubernur Riau, Anas Ma'mun, yang hanya setahun setelah bebas dengan grasi, ia terjerat lagi oleh KPK untuk kasus korupsi. Meski kasus kedua Anas juga bagian kasus lamanya, namun pemberian grasi butuh kejelian lebih.
Dengan begitu, pemberian amnesti yang menghapuskan pula sifat kesalahan terpidana harus berkali lipat lebih jeli. Jangan sampai pemberian amnesti justru berdampak buruk pada pengusutan kasus lainnya yang mungkin masih terkait pada terpidana tersebut. Sebab itu, sebanyak apapun terpidana yang akan mendapatkan amnesti, transparansi harus diutamakan. Bahkan, sudah sepantasnya pula daftar nama calon penerima amnesti terbuka dalam saluran yang bisa diakses publik. Program yang baik mesti dijalankan dengan cara yang baik dan tepat pula, tanpa menyisakan celah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.